Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Ani Purnama dan tamu saya spesial malam ini dari komunitas Pusaka. Oke, kita akan segera berkenalan bersama ketua dari komunitas Pusaka, selengkapnya sesaat lagi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik, kembali di Ngobras. Kali ini seperti janji saya sudah hadir di studio. Ketua dari komunitas Pusaka Sumeneb ada Mbak Widayanti Rose. Assalamualaikum Mbak Wida. Waalaikumsalam Mbak Ani. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, makasih loh udah hadir di studio. Iya, sama-sama telah diundang. Iya. Ini perjumpaan pertama kita di 2024 ya Mbak. Iya, betul sekali. Oke, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Mbak Ani juga. Amin. Mbak Wida, ini ngomong-ngomong soal komunitas Pusaka nih. Iya. Kita kenalkan dulu gitu ke masyarakat luas. Apa sih komunitas Pusaka dan itu kapan terbentuknya Mbak? Oke. Terima kasih Mbak Ani. Komunitas Pusaka itu adalah komunitas Pusat Merdeka Berkarya. Sebenarnya itu adalah kumpulan dari komunitas literasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Istilahnya kita komunitas literasi yang ada di Kabupaten Sumeneb itu bersatu membentuk atau membangun sebuah rumah yang kami sebut dengan Pusat Merdeka Berkarya, seperti itu Mbak Ani. Pusat Merdeka Berkarya. Iya, betul. Oke, itu berdirinya sejak kapan nih Mbak? Tepatnya 20 November kita pastikan kemarin di 25 November kemarin di Hari Guru ya. Walaupun sebenarnya sebelumnya kita sudah bersama-sama, namun kita untuk kemudian menjalin komunikasi dan memastikan bahwa kita adalah satu rumpun atau satu rumah itu baru di Hari Guru kemarin, seperti itu. Hari Guru ya, Iya. 2023 ya. Iya, betul. Oke. Sudah ada berapa ini untuk anggota dari komunitas Pusaka sendiri, Mbak? Iya, saat ini kita ada 6 komunitas ya, ada yang menaungi 6 komunitas literasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Di antaranya adalah komunitas Kata Bintang, Rumah Literasi, kemudian Gerakan Menulis Lenteng atau GML, KP3, penulis pinggiran itu KP3, kemudian juga ada KPL, Peduli Literasi dan FSG. Seperti itu. Oke, kegiatannya apa saja Mbak untuk komunitas Pusaka ini? Iya. Karena dia menaungi beberapa komunitas literasi ya. Beberapa komunitas literasi. Karena kemarin kita berangkat dari kesamaan nasib ya. Kesamaan nasib. Kita punya komunitas literasi masing-masing, namun kemudian di akhir jalan kita menemukan jalan buntu gitu. Jalan buntunya apa? Kita sudah berkarya, kita sudah menghasilkan buku dan segala macam, tapi kemudian ada mampet di situ gitu, tidak ada pemasaran, kemudian juga untuk penerbitan dan percetakannya kita juga masih ada ada kendala gitu. Nah, kemudian di Pusaka ini kita meminimalkan gitu kendala yang ada. Kita membentuk wadah yang ada penerbitan juga nantinya dan marketplace dari karya-karya teman-teman di komunitas yang ada gitu. Oh gitu. Iya, betul. Apa saja nih Mbak yang istilahnya yang dimiliki oleh komunitas Pusaka sendiri untuk mendukung tujuan dari komunitas sendiri, Mbak? Iya. Kita sedang menggarap marketplace-nya, artinya karya teman-teman yang di komunitas literasi itu kita akan pasarkan, bantu pasarkan dalam satu wadah, satu marketplace gitu. Jadi teman-teman, Mbak Ani juga nanti bisa ngeklik di situ. Boleh, aku pengen nulis loh. Ya, nulis. Sudah lama nggak nulis ya. Itu caranya gimana? Kita tunggu. Caranya nulis ya Mbak Ani. Enggak, maksudnya untuk topiknya bebas ya? Bebas.
berkarya Oke, dengan bebas. apapun yang Mbak Ani Boleh sedang pikirkan. cerpen, boleh. Boleh. Apalagi Mbak Ani kan banyak cerita ya yang ketika bertemu dengan beberapa narasumber, itu kan ilmunya bisa Mbak Ani tulis kembali gitu. kan, Sebenarnya dalam dari hal-hal kecil itu Ya, hal bisa kecil. kita manfaatkan jadi Betul. tulisan ya, Mbak. Iya betul. Kegiatan Mbak Ani sehari-hari, bertemu siapa narasumbernya dan segala macam itu kan bisa diceritakan kembali. Orang-orang juga akan membaca karyanya Mbak Ani dan mendapatkan ilmu dari tulisan Mbak Ani kayak gitu. Gitu ya. Iya. Wah, keren Karena sebenarnya prinsip paling literasi itu. penting itu kan prinsip kebermanfaatan Mbak Ani. Wih, ini dia nih yang inspiratif. Prinsip paling penting adalah prinsip kebermanfaatan. Iya, betul. Karena sebaik-baik manusia katanya dia yang bermanfaat bagi sesamanya Iya, ya, betul. atau bagi orang lain. Bagaimana untuk mengelola dari prinsip kebermanfaatan ini sendiri, Mbak Wida? Ya tentunya memang kita harus berlatih ya, berlatih terus dan tentunya bisa minta pendapat dari teman-teman. Jangan sungkan untuk mendapatkan kritikan ataupun saran dari teman-teman. Nah itu yang bisa kita lakukan adalah berbagi. Jadi setelah berbagi nanti kita bisa mendapatkan respon, baik itu respon positif atau bahkan juga respon negatif. Nah saat dapat respon negatif ya jangan baper lah. Nah itu dia Mbak Wida masalahnya ya, karena tidak semua orang itu dia punya respon yang baik ketika dikritik, Iya. ketika mendapatkan omongan-omongan negatif gitu. Tipsnya apa nih? Ya manusiawi ya sebenarnya ya, manusiawi ketika kita mendapatkan respon negatif, kita ada perasaan gimana gitu. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut di situ. Jangan tampakkan bahwa kita itu punya respon negatif, tapi harus segera bangkit gitu loh. Segera bangkit dan kemudian kita evaluasi, refleksi dan evaluasi. Jangan-jangan benar yang dikatakan orang itu kan gitu. Apa yang harus kita rubah gitu. Jadi jadikan hal yang negatif yang disampaikan oleh orang-orang itu sebagai penyemangat bagi kita untuk berubah semakin baik, seperti itu Mbak Ani. Oke, jadi yang namanya dunia literasi itu juga punya banyak pengaruh ya Mbak dalam Iya, kehidupan kita ya. betul. Kalau Mbak Wida sendiri apa nih Mbak pengaruhnya? Apa saja dalam kehidupan pribadi? Yang pertama itu lebih peka pada hal sekitar Kepada ya. lingkungan ya. Karena memang prinsipnya literasi itu menjadikan manusianya lebih peka kepada sekitar. Membaca yang tidak hanya membaca tulisan saja, tetapi hal sekitar yang tidak dibahasakan lewat kata-kata dan tulisan. Waduh, berat nih. Artinya Mbak Ani cemberut saja itu kan sudah ada bahasa yang perlu saya baca gitu kan. Kenapa ya Mbak Ani cemberut gitu? Tidak harus mengatakan, "Oh Wida, saya kesel" kan kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya tujuannya agar kita lebih peka kepada sekitar kayak gitu. Kemudian apa lagi nih manfaat yang paling kerasa gitu Mbak dalam kehidupan Mbak Wida udah terjun di dunia literasi gitu? Iya, yang paling saya terasa itu kan lebih menghargai orang lain gitu ya. Karena kita punya prinsip bahwa setiap orang itu punya kemampuan masing-masing, terutama dalam bidang literasi ya. Mereka punya keahlian masing-masing. Mbak Ani misalnya sukanya cerpen. Saya malah misalnya nggak bisa untuk Kisah cerpen. nyata Iya, lebih kepada kisah nyata atau pelajaran anak-anak kayak gitu. Dan itu adalah hal yang perlu kita hargai dari semua yang dimiliki oleh teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai karya orang lain betul, gitu ya lebih Mbak. menghargai karya orang lain. Oke, ini kan sebagai ketua dari komunitas yang menaungi komunitas-komunitas literasi di Iya. sini gitu ya. Apa yang Mbak Wida lakukan ketika kemudian ada karya-karya dari teman-teman itu yang mohon maaf kurang sesuai dengan standar yang diinginkan barangkali. Iya. Itu apa yang dilakukan, Mbak? Ya sebenarnya di komunitas kita masing-masing ya di bawah komunitas pusaka itu sudah ada beberapa cara yang dilakukan. Salah satunya adalah bedah karya. Jadi di komunitas Kata Bintang, di rumah literasi juga mereka menggunakan prinsip itu gitu loh. Jadi ada karya teman-teman yang dibedah oleh teman-teman yang lain. Nah itu kan memberikan masukan bagi yang punya karya sekaligus juga audiensnya yang mendengar gitu. Nah dengan cara seperti itu mereka memiliki pengetahuan seperti apa sih tulisan yang bagus, seperti apa tulisan yang kemudian diterima oleh orang-orang gitu kan. Jadi mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain. Jadi prinsipnya kalau saya boleh sampaikan di Kata Bintang kan kita juga sekalian.
Itu kalau yang membedah itu no killer, yang jangan terlalu membedah misalnya membawa pribadinya, karena yang dibedah karyanya gitu kan. Kemudian yang dibedah no baper gitu tadi prinsipnya. gitu ya. Jadi itu bukan Jadi hanya balance dong. balance, no killer dan no baper, kayak gitu. Jadi dengan bedah karya itu kita jadi tahu seperti apa sih kesalahan-kesalahan yang ditulis oleh mereka kayak gitu. Dan setelah bedah karya itu mereka akan melakukan perbaikan. Di rumah literasi pun juga ada bedah karya seperti itu. Dan harus bisa menerima ya. Iya benar. Dan orang lain juga bisa tahu kan, oh ternyata begitu. Nanti saya kalau nulis juga nggak boleh seperti itu. Gitu jadi. Oke. Mbak Wida sudah berapa tahun ini berkecimpung di dunia literasi? Iya sebenarnya sudah cukup lama sih ya, bertahun-tahun saya nggak ngitung-ngitung. Gitu-gitu. Iya. Tapi awalnya dari suka ya? Iya memang suka. Menulis atau membaca dulu nih? Awalnya sih membaca dulu ya. Membaca dulu ya? Karena dulu kan konsepnya saya belum nulis ya. Saya dibaca dulu baru kemudian suka nulis. Suka gitu nulis sih. ya. Apa hal yang paling spesial nih dari literasi menurut Mbak Wida? Bagi saya itu kan begini ya, semakin jauh ke sini kita bukan hanya bagaimana saya menulis yang terbaik itu, cuman bagaimana kita bisa mengantarkan orang lain juga bisa menulis dengan kualitas yang paling baik gitu. Gitu ya, Iya. keren. Jadi lagi-lagi kita balik ke asas kebermanfaatan. Iya betul. Oke. Iya karena bangga dengan tulisan kita itu sudah biasa, tapi bangga mengantarkan orang lain bisa menulis dengan sangat bahagianya itu juga lebih luar biasa. Aduh, inspiratif banget ya. Jadi saya tunggu karyanya Mbak Ani biar saya juga akan lebih bahagia. Wah. Pokoknya apa ya? Ini Mbak, untuk orang yang sudah lama tidak menulis gitu ya. Kalau dulu saya emang saya suka menulis. Iya, Kadang-kadang saya bikin puisi, kadang-kadang saya bikin. Saya pernah punya cerpen yang dimuat di salah satu di salah satu koran Majalah. lah ya, di salah satu koran. Wih, keren Bandung. Iya sekali. bener loh, bener. Kalau nggak salah tuh ada dua gitu ya. Cuman salah saya waktu itu nggak didokumentasikan Mbak gitu loh. Jadi itu hanya sekarang tinggal cerita, tinggal kenangan gitu. Tapi harusnya kan ada ya dokumentasi. Itu. Sudah lama tidak menulis, vakum. Ini ingin menulis lagi. Apa support yang akan diberikan Mbak Wida? Oke. Mbak Ani sudah pernah menulis dan diterbitkan tapi tidak ada dokumentasi. Iya. Hal yang bisa Mbak Ani tulis pertama kali adalah cerita tentang bagaimana saat itu Mbak Ani nulis sampai dimuat di koran atau majalah. Ceritakan kenangan itu, bahkan kenangan saat sekarang itu sedih karena kehilangan tulisannya Nah, yang itu dia, itu sedih aja banget. ditulis dulu. Itu adalah modal awal untuk bagaimana Mbak Ani membawa perasaannya itu ke dalam tulisan kayak gitu. Ada nggak sih batas minimal gitu Mbak? Enggak ada. Sebenarnya setiap karya itu adalah karya itu adalah buah pikiran kita. Tulis aja apa Jadi yang ada tidak di terbatas tidak ya? terbatas. Oke. Jadi buang segala batasan sehingga kita kemudian tidak bisa berkarya karena kita terlalu memikirkan batasan. Nanti nulis, terlalu banyak, terlalu sedikit, nanti salah ini. Buang segala itu. Jadi kita nulis aja mengalir dari otak kita, kemudian dari perasaan kita, emosional kita juga kita masukkan di situ. Baru terakhir kita berpikir tentang editingnya itu. Jadi nggak usah mikir editing di Iya awal betul, ya. udah nggak usah mikir batasan-batasan dan kesalahan apapun, kita tulis aja sampai selesai. Sampai selesai Iya. ya. Dengan begitu mungkin kita membiarkan imajinasi kita terus berjalan. Iya betul, berjalan dan selesai sampai akhir gitu. Jangan sampai kita baru nulis beberapa paragraf mikir, wih jangan-jangan ini jelek, jangan-jangan salah. Akhirnya itu dia. itu menghambat imajinasi kita. Nggak begitu. boleh ya, ada Nggak seperti boleh. itu ya. Bahkan feeling kita juga akan terputus di situ. Bayangkan misalnya kita nulis sudah nangis sampai berdarah-darah gitu ya. Akhirnya kita kembali ke atas tulisan baca lagi, ya akhirnya kan feel kita itu sudah terputus Hilang, di situ, ya. hilang kayak gitu. Apalagi masih dilanjutkan bulan depan misalnya. Apalagi kalau males ini gimana Mbak? Kalau males itu jadi salah satu penyakit yang krusial gitu loh. Iya. Gimana cara ngatasinnya? Ya sebenarnya sama aja ya. Makanya perlunya komunitas di situ agar saat kita malas ada orang lain yang tidak malas dan sehingga membuat kita itu juga tersemangati gitu Mbak Ani. Karena bagaimanapun ketika kita tergesek teman-teman yang punya karya gitu akhirnya kita, wih kok saya diam aja ya dari kemarin, kok saya cuman
menyimak aja, ini sudah berkarya sekian banyak, akhirnya kita juga saya nulis aja kah gitu. Kayak Seperti gitu itu. Mbak Ani. Kalau cuman sendirian Mbak Ani berpikir tentang Kurang karya, disupport ya kurang termotivasi juga. Untuk penulis-penulis awal gitu, maksudnya bukan yang sudah profesional, bukan yang sudah senior, itu ada nggak sih komunitasnya khusus untuk yang awal-awal menulis gitu Mbak Wida? Sebenarnya semua komunitas itu baik rumah literasi, Kata Bintang dan lainnya itu untuk pemula dan mahir pun ada di situ. Jadi mereka berkumpul ya? Iya, artinya apa? Mereka tetap support kepada teman-teman pemula. Nah, kalau di komunitas Kata Bintang dan Nulis itu biasanya kalau pemula itu masih antologi. Buku-bukunya kan karya bersama gitu kan. Tapi kalau sudah mahir mereka memiliki karya buku solo kayak gitu, buku sendiri, satu buku nama dia sendiri kayak gitu Mbak. Oh gitu. Ada nggak yang sudah seperti itu Mbak? Ya banyak. ya? Jadi satu buku itu berisi beberapa penulis. Jadi yang pemula itu merasa tetap, wih ternyata saya sebuku dengan Mbak Ani misalnya kan, itu adalah kebanggaan dan juga memotivasi gitu kita. ya? Iya. Boleh dong saya Ya ikutan. gitu, ayo kita tunggu. Itu cara gabungnya gimana? Untuk saya dan juga untuk pendengar yang lain, pemirsa RRI Sumeneb.net, barangkali ada nih yang mau coba-coba menulis atau mengembangkan kemampuan di bidang literasi, caranya gimana Mbak? Ya, pertama kita gabung dulu dengan komunitas literasi yang ada di Kabupaten Sumeneb ya. Kalau di Pusaka itu saya sekali lagi akan saya sampaikan, ada rumah literasi, ada Kata Bintang, kemudian ada GML Gerakan Menulis Lenteng, ada KP3, ada komunitas peduli literasi juga gitu ya. Itu teman-teman bisa bergabunglah di situ, cari informasinya di blog karena kita juga banyak yang rata-rata memiliki blog juga semua dari komunitas itu. Silakan gabung, atau ada teman-teman yang sudah menjadi anggota silakan minta masuk menjadi anggota. Masuk aja gratis Mbak, enggak ada iuran, enggak ada apa segala macam. Iurannya hanya berupa iuran karya. Gitu. Kayak gitu. Jadi ditagih karya gitu. Jadi ditagih karyanya ya. Wah, berat juga nih ditagih karyanya. Mbak Wida tadi bilang untuk harapan ke depan untuk komunitas Pusaka sendiri nanti ingin punya apa istilahnya seperti percetakan ya. Apa lagi nih Mbak mimpi-mimpinya yang mau diwujudkan di 2024 barangkali? Ya, karena kita fokus 2024 ini penerbitan dan marketplace ya. Jadi harapannya semua karya teman-teman yang ada di Kabupaten Sumeneb khususnya masuk di situ. Jadi yang tidak pernah tersentuh oleh orang-orang luar gitu kan, hanya dipasarkan sendiri, akhirnya bisa dijangkau oleh orang luar gitu. Ilmu yang ada di buku atau karya teman-teman bisa tersampaikan ke orang di luar sana gitu. Kayak gitu Mbak. Seperti itu ya. Oke. Dan itu untuk yang mau menulis topiknya bebas ya Mbak? Bebas. Nggak Yang penting bermanfaat gitulah Mbak, intinya. Yang penting bermanfaat. Iya, jangan sampai menulis ujaran kebencian yang hanya nggak boleh. Fitnah ya, Nggak kayak boleh gitu. Ya, nggak boleh ya. Jadi harus bermanfaat dan inspiratif gitu. Dan sekarang kan tahun politik Mbak, no politik dalam tulisan Nah, kita. itu Harus yang netral paling penting, ya. harus netral dong. Betul. Iya, bener banget nih. Jadi nggak boleh ada ujaran kebencian, nggak boleh ada tulisan-tulisan yang menjelek-jelekan Iya, yang betul. berbau-bau politik, nggak boleh gitu. Jadi kalau percintaan aja gimana? Asik kan? Nggak apa-apa, tapi jangan yang vulgar. Oh iya Kena iya sensor kan? bener. Nanti nah itu disitulah kemudian pentingnya editor ya Iya, kan. betul. Nah, kalau di Pusaka sendiri editornya Mbak Wida sendiri? Enggak, bukan. Kita Bukan, ada ya? karena kita membawahi itu tadi, memang ada tim editor khusus yang diantara kita ada yang sudah editor tersertifikasi. Wih, Ya, keren. betul. Jadi mereka namanya S. Herianto. S. Herianto itu guru di SDN Pangarangan 3. Wih. Jadi beliau sudah punya sertifikat editor. Kayak Jadi gitu. khusus beliau yang ngedit ya? Ya, jadi penulis juga ada sertifikatnya, editor juga sekarang ada sertifikatnya. Tapi walaupun tidak mendapatkan sertifikat seperti itu, tetap berkarya. Nanti Tetap berkarya. ngurus belakangan sertifikatnya ya. Iya, yang penting harus berkarya dulu Iya, nih, nggak betul. usah mikir, aduh nanti kalau diedit gimana gitu Iya, kan ya. nggak Pokoknya penting. itu tadi inti dari tulisan-tulisan yang baik adalah yang harus inspiratif, Iya, bermanfaat untuk orang lain, nggak boleh yang mengandung hal-hal yang negatif Iya, gitu ya betul. Mbak ya. Oke, baik terakhir di Mbak Wida barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net terkait dengan literasi ini. Gimana sih caranya supaya literasi ini
selalu apa namanya ya, istilahnya tidak lekang oleh waktu gitu loh Mbak. Jadi tetap diminati, dicintai, khususnya untuk generasi muda nih, karena kita tahu apa namanya, bangsa ini nantinya bergantung pada yang muda-muda gitu Mbak. Iya, benar. Saya cuman ingin mengutip bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis atau selama ia tidak berkarya, ia akan hilang dari peradaban. Ini semua orang sudah paham dan bahkan hafal dengan istilah ini. Dan inilah yang menjadi pedoman kita. Kita nanti seiring waktu akan hilang dari dunia ini. Tapi kalau ada karya, kita akan lekang. Kita akan dikenang oleh mereka. Ada ilmu yang masih bisa dibaca dan terus berlanjut. Dan mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariah kita. Wah, keren banget ya. Jadi menulislah supaya orang di masa yang akan datang tahu bahwa kamu pernah hidup, gitu ya. Iya, betul. Pernah hidup dan bermanfaat. Pernah hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti Jangan-jangan sampai pernah hidup dan membuat derita bagi orang lain. Jadi kita ralat aja. Menulislah supaya orang di masa depan tahu bahwa kamu pernah hidup dan bermanfaat untuk orang lain. Mantap. Keren. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangan malam ini Mbak sama-sama. Widayanti Rose, Ketua dari Komunitas Pusaka ya di Sumenep, dan mudah-mudahan saling mendoakan ya Mbak, sukses terus ya. Ya, saya untuk tunggu, Pusaka. bukan cuma mendoakan, gitu. tunggu karyanya. Tunggu karyanya. Insya Allah 2024 pastilah. Ya, pasti ya. Semangat menulis. Baik, pendengar, saya akhiri ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.